Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya, insya Allah. Pada kesempatan ini, pertemuan kita akan belajar materi IPS tema 6 yang berjudul Hubungan Manusia dengan Alam. Dari slide pertama, ada beberapa gambar yang saya tampilkan bahwa manusia itu hidupnya tergantung dengan alam. Ada gambar yang pertama di atas, gambar para petani di kebun teh memanen teh. Ini yang terjadi di dataran tinggi. Kemudian ada juga gambar bagaimana masyarakat di pesisir pantai memanfaatkan lingkungannya untuk mencari nafkah atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, yaitu dengan mencari ikan. Ada juga lingkungan sekitar rumah yang bisa digunakan untuk beternak, ya. Jadi kita manusia itu selain sebagai makhluk sosial yang hidupnya harus bersinggungan, berinteraksi dengan orang lain, karena untuk memenuhi kebutuhan sendiri tidak bisa, harus bergantung dengan orang lain juga, maka selain itu juga tergantung dengan alam, ketersediaan alam. Hanya saja jenis hubungan manusia dengan alam itu ada dua hal ya yang sedikit berbeda. Yang pertama, hubungan manusia dengan alam itu yang membuat manusia harus menyesuaikan diri dengan alam. Jadi dengan keadaan alam yang ada di sekitarnya, manusia itu harus bisa menyesuaikan diri, beradaptasi. Ada perbedaan, misalnya kehidupan yang ada di pesisir tentunya berbeda kehidupan dengan yang ada di pegunungan, baik itu tentang cuacanya atau tentang geografisnya, karena berbeda ya. Atau gampangnya, masyarakat yang ada di perkotaan dengan yang ada di pegunungan tentunya beda ya, kehidupan sehari-harinya beda. Ada aspek-aspek yang harus diadaptasi. Kalau di perkotaan daerahnya datar, lebih nyaman, berbeda dengan di daerah pegunungan yang naik turun mungkin terjal ya, dan medannya berbatu, barangkali seperti itu. Maka manusia harus menyesuaikan diri ya, tidak boleh santai mungkin ya, harus kuat fisiknya. Yang kedua adalah hubungan manusia yang memanfaatkan alam sekitarnya. Nah, ini manusia didorong untuk lebih aktif, untuk lebih kreatif memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Misalnya ada lahan kosong, wah ini bisa digunakan untuk bertanam apa gitu ya, atau bisa digunakan untuk beternak apa. Eman-eman misalnya, ini misalnya halaman rumahku misalnya luas tapi tidak ditanami apa-apa. Nah, itu harus butuh kreativitas, itu harus butuh ide-ide. Nah, dari mana ide-ide itu akan muncul? Tentunya salah satu yang berkaitan adalah sejauh mana kita melakukan literasi, sejauh mana kita itu suka membaca, sehingga kita muncul ide, kita mau menggunakan lahan yang menganggur itu agar lebih bermanfaat. Nah, ini yang lebih khusus untuk pelajaran saat ini, jenis hubungan manusia dengan alam, yaitu yang pertama, manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Untuk menanam di lokasi persawahan,
seperti yang pernah dulu dipelajari bahwa padi itu pada saat-saat tertentu itu membutuhkan penggenangan. Jadi kita mungkin sering melihat ketika melewati pinggir sawah, maka sawah itu tergenang air atau petani itu mengalirkan air dan ditutup pintu keluar airnya sehingga sawahnya akan tergenang. Memang jenis padi memang membutuhkan eh, cara bercocok tanam seperti itu, sehingga selain menggunakan pengairan, maka petani juga bisa memanfaatkan musim ya. Ketika akan turun musim hujan, maka mereka baru mulai menanam padi. Tidak bisa padi itu ditanam ketika musim kemarau ya, kecuali bisa melakukan pengairan secara mandiri, disiram tadi menggunakan alat ya. Atau petani memilih waktu untuk para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Tentunya para petani tidak asal mencari ikan. Ada masa-masa atau waktu tertentu yang digunakan untuk mencari ikan. Mereka sudah bisa menghafal situasi, kondisi, dan cuaca yang mana ketika itu dirasa pas, maka dimungkinkan hasil tangkapannya akan lebih banyak. Dan tentunya menyesuaikan dengan situasi cuacanya ya. Barangkali cuacanya anginnya tinggi, maka itu akan berbahaya bagi para nelayan. Atau juga pada gambar yang di sebelah kanan itu ada gunung meletus ya yang mengeluarkan awan panas. Ini adalah salah satu contoh bahwa manusia itu selain sebagai makhluk sosial, mereka juga tergantung dengan alam. Ada yang tinggal di pegunungan, mereka bisa memanfaatkan situasi dan geografis pegunungan dengan bercocok tanam mungkin, atau beternak, atau kegiatan ekonomi yang lainnya. Tapi ketika gunung itu meletus, maka manusia harus bisa beradaptasi. Sehingga apa sih yang harus dilakukan? Apa sih yang harus dihati-hati ketika mereka itu hidup di pegunungan? Yaitu salah satunya apabila sewaktu-waktu terjadi gunung meletus seperti yang di sekitar kita adalah Gunung Merapi yang saat ini sudah masih aktif juga. Maka kalau kita lihat berita, para penduduk di sana itu sudah mulai menjaga diri dengan menyiapkan barang-barang yang akan dibawa pergi sewaktu-waktu ketika terjadi gunung meletus. Tidak bisa santai-santai, nanti kalau gunungnya meletus baru persiapan. Tidak. Mereka sudah menyiapkan segala halnya untuk dibawa dalam waktu yang singkat. Tentunya barang-barang yang penting ya, surat-surat berharga atau barang pakaian yang meskipun hanya sedikit. Jadi ada risiko juga ketika para penduduk itu hidup di berbagai lingkungan yang berbeda. Contohnya adalah di gunung, maka salah satu resikonya adalah hal-hal seperti itu. Apakah di tempat lain tidak ada resikonya? Ada juga. Semua tempat itu pasti ada resikonya, ya, baik itu di pedesaan, baik itu di kota, ya. Di kota tentunya seperti lingkungan sosialnya mungkin tingkat kriminalitasnya lebih tinggi gitu ya. Atau di pantai mungkin di sana juga ada ancaman misalnya yang paling bisa dilihat itu mungkin ancaman air pasang, gelombang tinggi atau bahkan tsunami. Jadi manusia harus beradaptasi. Manusia harus bisa menjaga diri ya. Baik. Untuk yang kedua, jenis hubungan manusia dengan alam yang kedua adalah hubungan yang membuat manusia itu dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Nelayan dapat mengambil ikan sebagai mata pencaharian atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti gambar di sini. Petani dapat memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam aneka macam sayuran atau buah. Nih.
peternak dapat memanfaatkan lahan sekitar untuk beternak ayam, lele, atau lainnya. Jadi manusia diminta untuk berkreasi, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya halaman rumahku luas, misalnya tidak bermanfaat apabila dibiarkan saja. Maka salah satu cara adalah bisa ditanami dengan berbagai macam tanaman, ya, bisa tanaman hias yang bisa dijual, atau tanaman cabai misalnya yang bisa dimanfaatkan untuk diri sendiri, keluarga, ataupun juga dijual. Atau barangkali yang punya lahan luas, pengairannya gampang, maka bisa untuk ternak, ya, ternak lele. Bahkan sekarang itu kreativitas orang itu tinggi. Ketika tidak memiliki lahan luas, maka bisa beternak lele menggunakan semacam tandon air, ya, seperti apa ya namanya itu, tangki air. Atau bisa menanam tanaman dengan menggunakan tabula pot, menggunakan plastik atau barang bekas, dan bisa disusun bertingkat. Atau bisa juga yang lebih modern menggunakan metode media air, ya, hidroponik. Maka kalau ada hobi seperti itu, tentunya itu hobi yang sebenarnya juga menguntungkan, bernilai ekonomi. Jadi mari kita itu barangkali memiliki ide atau kreativitas, mumpung ini ada kesempatan lebih untuk di rumah, selain belajar jarak jauh bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, berkreasi dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik, dari itu saya cuplikkan bahwa ada tulisan bahwa manusia itu sangat bergantung dengan alam, ya. Manusia mempunyai kemampuan untuk mempelajari keadaan lingkungannya dan melakukan penyesuaian untuk bertahan hidup. Nah, kita coba untuk mengamati lingkungan sekitar kita. Seperti ini, ya. Ada gambar agar kita tidak membuang sampah sembarangan. Itu salah satu cara kita melestarikan alam, bahwa kita hidup di alam namun kita juga harus melestarikan alam. Jangan sampai kehidupan kita yang bergantung alam hanya bersifat mengambil, mengeksplorasi saja tanpa memperhatikan kelestariannya. Karena tanpa kita perhatikan hal itu, maka hal-hal buruk akan terjadi, ya. Sungainya akan kotor, terjadi banjir, dan itu sudah kita rasakan, ya, karena manusia memang sering membuat kerusakan alam. Nah, ada pengaruh-pengaruh negatif interaksi manusia dengan alam, ya. Ada yang membuang sampah sembarangan sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan makhluk hidup yang ada di dalamnya juga mati. Juga terganggunya saluran air, ya, karena membuang sampah sembarangan. Ada juga yang menebang pohon sembarangan sehingga mengakibatkan longsor, atau kecerobohan membakar hutan karena tidak berhati-hati. Nah, singkat saja materi hari ini tentang hubungan manusia dengan alam. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dilanjutkan dengan kegiatan real sehari-hari. Kita bisa memanfaatkan lingkungan dan kita bisa melestarikan lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Fajar akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.